Suara Nation, kembali lagi di dalam Veritas Q&A. Perkenalkan, nama saya Trivena Alicia Susanto dari jurusan Bahasa Mandarin Angkatan 2020. Selamat menyaksikan Veritas Q&A yang merupakan forum tanya-jawab mengenai iman Kristen. Adapun isu-isunya bisa mengenai teologis, biblikal, maupun praktika. Pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini merupakan hasil rekapan dari pertanyaan yang teman-teman kirimkan kepada kami. Mengingat banyaknya pertanyaan yang teman-teman kirimkan, maka pertanyaan teman-teman tidak semuanya bisa dijawab di Veritas Q&A pada hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena pertanyaan teman-teman dapat dijawab di Veritas Q&A selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Veritas Q&A akan dibawakan oleh seorang pembicara bernama Pak Wilson Jeremia. Pak Wilson Jeremia merupakan dosen tetap di STT Saat Malang, Indonesia. Ia merupakan seorang kandidat PhD dalam bidang teologi dari Trinity International University, USA, dan menyelesaikan studi Magister Divinitas dari STT Saat Malang dan Magister Teologi dalam bidang Philosophical Theology dari Calvin Theological Seminary, USA. Ia juga telah mendapatkan sertifikat apologetika dari Southern Evangelical Seminary, USA, dan Biola University, USA. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Wilson Jeremia. Oke, halo teman-teman semua. Senang bisa bersama-sama melayani dan membantu teman-teman untuk memberikan perspektif ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya akan mencoba memberikan jawaban sebaik mungkin ya. Saya tidak bisa menjawab semuanya tentu saja, tetapi saya akan usahakan sebisa mungkin dari apa yang saya sudah pelajari. Dan saya juga berterima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan ini karena saya juga jadinya belajar ya melalui pertanyaan ini. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kenapa harus percaya Yesus? Kenapa harus percaya apa kata Alkitab? Ya, jadi ini ada dua bagian, tetapi jawabannya intinya adalah tergantung. Ya, kalau kita adalah orang Kristen, ya kita asumsikan kita adalah orang Kristen, nanya pertanyaan ini, kenapa harus percaya Yesus? Jawabannya adalah karena Yesus Kristus itu adalah sentral sekali di dalam kekristenan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada kekristenan. Ya. Jadi hal apa tentang Yesus Kristus yang kita harus percaya? Tentu saja bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang hidup, kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, dan kemudian ketika dia bangkit, ya kita itu bersama-sama dibangkitkan dengan dia sehingga kita memiliki hidup yang baru. Begitu ya. Dan Alkitab tentu saja, kenapa harus percaya Alkitab? Ya karena Yesus seperti apa yang kita harus percaya? Nah, itu ada di Alkitab. Ya, misalnya 1 Korintus 15 mengatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kita seperti orang yang bahkan dikatakan kita itu belum selamat begitu kalau Yesus tidak bangkit. Ya, lebih awal dari itu misalnya Roma pasal 10 ayat 9 berkata kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Allah dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Ya, jadi percaya Yesus dan Alkitab ini tidak bisa dipisahkan tentu saja, karena kita percaya Yesus seperti apa itu ada di Alkitab ya. Misalnya ayat-ayat lain yang kita sering dengar, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, di mana di sana dikatakan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan begitu ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tentu saja Alkitab menerangkan apa yang kita harus percaya tentang Yesus Kristus tentu saja. Dan tentu kita terus melihat di sepanjang sejarah orang-orang Kristen itu selalu mengacu kepada Tuhan Yesus ya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Maka kalau kita nggak percaya Yesus, agak sulit ya kita kalau dibilang kita itu orang Kristen gitu kira-kira. Dan kita sudah melihat sepanjang sejarah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bahkan sampai berani mati karena imannya ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba lihat aja misalnya Kisah Para Rasul ya. Dari awal sampai akhir kita bisa melihat bahwa di sana para rasul, murid-murid yang tadinya tidak percaya Yesus, ketika mereka berjumpa melihat kemudian karya-karya dari Tuhan Yesus dan melihat bahwa siapa dia sesungguhnya, akhirnya mereka pun percaya begitu.
Bagaimana kalau kita bukan orang Kristen? Tentu saja jawabannya eh, kami ya, orang-orang Kristen, anggaplah kita misalnya sedang sharing tentang Tuhan Yesus kepada teman kita. Kita sebenarnya tidak memaksa ya orang-orang non-Kristen untuk percaya Tuhan Yesus. Bahkan kalau diimbuhin kalau sampai nggak percaya Tuhan Yesus masuk neraka, ya itu bukan pendekatan yang baik saya kira. Tetapi tugas kita adalah sebagai orang Kristen, kita coba menerangkan begitu. Kenapa kita mesti percaya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi semua agama-agama dunia ini selalu menawarkan diagnosa apa yang terjadi, apa masalah yang ada di dalam dunia ini, khususnya di dalam diri manusia. Nah, kekristenan itu menawarkan bahwa kita ini yang kita sedang alami ini adalah kita berdosa, kita terpisah dari Allah yang menciptakan kita. Ya, sehingga kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah solusi dari keterpisahan kita dari Allah, ya, keterpisahan itu kita sebut dengan dosa. Kalau kita tidak kemudian percaya Tuhan Yesus, ya kita tidak bisa diselamatkan begitu. Jadi ibaratnya kalau seorang dokter ya mendiagnosa masalahnya, lah ini obatnya penyakitnya ini, obatnya inilah. Kalau kita nggak percaya Yesus, ya kita nggak, sepertinya kita kalau nggak minum obatnya kita nggak bisa sembuh begitu ya. Jadi kira-kira kalau kita ditanya sekali lagi orang non-Kristen harus percaya Tuhan Yesus nggak? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi kami sangat berharap teman-teman yang non-Kristen juga bisa memikirkan begitu Tuhan Yesus sebagai salah satu hal yang memang unik sekali begitu di tengah-tengah opsi-opsi agama yang lain yang ada gitu. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Oke, lalu pertanyaan kedua, jika seorang ateis tidak diminta dilahirkan lalu dipaksa menyembah Tuhan, dan kalau tidak mau menyembah dihukum, mungkin maksudnya dihukum juga masuk neraka begitu, apakah adil Tuhan ini ya? Jadi ini pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan yang saya tadi katakan bahwa tentu saja harusnya kita ini tergantung sekali lagi ya. Kalau kita melihat kita kalau mengasumsikan kita melihat pertanyaan ini dari orang Kristen, sebenarnya dia tidak istilahnya bagaimana ya, tidak dipaksa menyembah Tuhan sih sebenarnya. Karena dalam perspektif Kristen, orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum lahir baru, belum menerima Tuhan Yesus ya, dan belum diubahkan hatinya oleh Roh Kudus, itu kan dia masih di dalam dosa. Dan di dalam dosa itu ya dia tidak mikirin sama sekali hal-hal yang rohani. Dan bahkan bisa dibilang kalau di dalam kitab Roma pasal yang pertama, mereka itu sebenarnya ada kadang-kadang ya bisa yang terlihat, ada yang tidak, tetapi mereka sebenarnya menolak menyembah Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan itu tidak memaksa mereka untuk percaya begitu, karena memang hati yang belum diubahkan itu mereka tidak bisa menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah Tuhan ya. Jadi lalu ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang itu bukan dipaksa sebenarnya. Jadi ini ada satu karya Allah yang kalau kita melihat itu sepertinya ibaratnya kan kalau lagu Amazing Grace itu, I was blind but now I see. Jadi ibarat dosa itu seperti selubung yang menutupi mata kita, kemudian bahkan bukan hanya selubung ya, tapi kita benar-benar buta begitu. Nah, ketika Roh Kudus melahirbarukan kita, menyelamatkan kita, kita itu kemudian yang tadinya buta dicelikkan kembali matanya. Jadi kalau kita melihat ini ya orang ateis tidak dipaksa. Jadi begitu dia melihat Tuhan itu, ya kemudian dia baru bisa terima begitu ya kira-kira. Jadi lalu pertanyaannya sebenarnya begini, saya melihat loh kalau dia tidak minta dilahirkan, ya kalau dia memang akhirnya tidak bisa percaya gitu, bagaimana? Apakah kalau kemudian dia dihukum ini adil begitu ya? Nah ini sebenarnya nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi sekali lagi begini, kalau ini kan kita mengasumsikan Tuhan itu ada ya, dan Tuhan seperti apa yang kita percayai. Dan kalau saya lihat di sini, tentu saja ini kan mengasumsikan tidak minta dilahirkan itu, maksudnya Tuhan itu memang bagaimana ya? Sepertinya Tuhan membiarkan natur itu run its course ya. Jadi sepertinya oh ya natural aja seseorang misalnya lahir di keluarga ateis begitu,
lalu istilahnya dia sial begitu karena dia lahir di keluarga yang kebetulan ateis, nggak percaya Tuhan, dia tidak mendapatkan kesempatan begitu. Tapi kalau kita melihat Alkitab sebenarnya dan tradisi Kristen, Allah itu turut bekerja, ya. Dia tidak tinggal diam, dia aktif dalam setiap detik kehidupan kita. Bahkan Tuhan tuh senantiasa menopang semua orang, ateis sekalipun. Ya, jadi keberadaan atau eksistensi ateis, orang ateis yang tidak percaya Tuhan ataupun agama lain, itu semua ditopang oleh Tuhan, ya. Jadi misalnya kan di Matius pasal yang kelima ayat 45 ataupun di Kisah Para Rasul 14 ayat 17 kalau saya tidak salah, ya. Jadi Tuhan itu baik ke semua orang. Begitu, Tuhan ngasih hujan dan Tuhan ngasih kebaikan buat mereka juga. Ya, jadi Tuhan itu turut bekerja, turut aktif, ya, dan kelahirannya itu tidak bukan suatu kebetulan atau kesialan, ya. Tuhan punya rencana, ya. Dan sekali lagi kalau memang dia akhirnya tidak menerima Tuhan, ya itu tanggung jawab dia, begitu. Karena Tuhan tidak pernah memaksa, ya, dan kalau dia memang terus keras hati, ya dia tidak, ya akhirnya ya bukan, tentu saja Tuhan adil begitu, ya. Dan kalau kita melihat di sini sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, Allah sebagai pencipta kita tentu saja dia punya hak penuh atas kehidupan kita, bukan? Jadi kalau kita menciptakan misalnya sekarang yang lagi ngetren barang-barang misalnya Oculus ini ya, Google itu begitu, Oculus Quest 2 misalnya. Jadi kita yang menciptakan itu misalnya. Loh, kalau kita mau bikin goggles-nya itu seperti bentuknya nanti ada naganya, mau ada kucingnya, mau ada siputnya atau apa bentuknya, pokoknya yang aneh-aneh kan ya terserah kita, wong kita yang bikin kan, dalam tanda kutip kan begitu ya. Sebenarnya Tuhan ya tentu saja punya hak penuh, Tuhan mau ngapain begitu kan ya atas hidup kita, ya wong dia yang punya ciptaan ini semuanya. Dan tentu saja memang begini, kalau ditanya, loh kenapa kalau gitu orang ini diselamatkan dan tidak? Nah ini nanti ke pertanyaan yang berikutnya begitu ya. Tentu saja ini hal yang kita tidak bisa jawab sepenuhnya. Oke, jadi kira-kira adil nggak? Ya adil tentu saja, yang karena Tuhan pencipta, dan memang ateis itu tidak dipaksa kok untuk menyembah Tuhan ya, karena memang pada dasarnya kita melihat dia tidak mau begitu ya, kira-kira begitu. Tetapi itu dari perspektif Kristen, sekali lagi saya tekankan ya. Oke. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya seperti ini. Saya mau tanya, di dunia ini terdapat berbagai macam agama yang beragam, dan terkadang pasti ada permasalahan di antara dua agama. Ya entah itu dibilang mengganggu, isi firmannya di agama tertentu itu tidak benar dan sebagainya. Nah kalau pada akhirnya kita hanya akan memuji dan percaya pada satu Allah, yaitu Tuhan Yesus, mengapa terdapat berbagai agama? Jadi kenapa sih ada begitu banyak agama kalau ujung-ujungnya hanya ada satu Allah? Nah ini terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau kita dari perspektif Kristen, kita melihat bahwa fenomena adanya berbagai agama atau beragam agama, atau yang istilahnya kita sering dengar ada pluralitas agama. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat Roma pasal 1, sekali lagi kita khususnya melihat ayat yang ke-18 sampai ke-21, di sana dikatakan manusia itu tahu ada Tuhan, tetapi dia itu juga mensupres ya, jadi dia meredam dan dia bahkan menolak Allah yang dia tahu itu. Begitu ya. Kalau di Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 31, di sana juga dikatakan di sana Rasul Paulus sedang berkhotbah kepada orang-orang Yunani di sana yang beragam tentu saja. Di sana Paulus itu seolah-olah mengasumsikan mereka itu kenal seperti ada Tuhan begitu ya, tetapi tentu saja mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sebagaimana orang Kristen mengenalnya ya. Lalu kenapa banyak agama? Nah kita dari perspektif Kristen sekali lagi kita menjelaskannya, agama-agama yang lain itu adalah bentuk daripada pencarian manusia yang secara esensial, itulah natur manusia, yaitu mencari penciptanya atau mencari Allah yang benar itu. Tetapi menurut perspektif Kristen, sekali lagi sudut pandang atau wawasan dunia Kristen,
pencarian itu tidak cukup, ya. Tetapi banyak kemiripannya, bukan? Jadi misalnya kalau kita melihat kitab suci Al-Quran misalnya, di sana ada Isa Al-Masih, dan kalau kita tahu, kita membaca kisahnya, ini pasti merujuk kepada Yesus Kristus, begitu ya. Tetapi kita melihat ada perbedaan yang sangat signifikan, ya. Lalu misalnya perbedaan-perbedaan seperti apa ya? Kalau kita melihat PL dan PB ya, perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru misalnya, orang Yahudi ya atau agama Yudaisme kan hanya menerima, kebanyakan ya agama Yahudi itu hanya menerima perjanjian lama, tetapi mereka tidak menerima perjanjian baru misalnya. Jadi ini kan kenapa begitu? Karena mereka menganggap yang perjanjian baru ini tidak sahih atau tidak valid begitu sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Jadi sekali lagi asumsinya adalah ini ada sesuatu di dalam diri penganut-penganut agama itu yang kayaknya mereka itu ya menangkap wahyu Allah itu berbeda-beda. Tentu saja ini belum bicara Buddhisme, Hinduisme dan sebagainya ya. Ini banyak, tentu saja banyak penjelasannya. Tetapi sekali lagi kita dari perspektif Kristen menjelaskannya karena agama-agama itu adalah bentuk pencarian akan Allah yang benar itu yang tidak sampai. Nah sekali lagi terus kemudian pertanyaannya, loh kalau dari sekian banyak agama itu kenapa kita harus percaya Yesus? Nah ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab ya. Maka itu kita mesti mempelajari agama-agama yang banyak ini. Nah lalu kita saling membandingkan kira-kira ya, jadi the best versions of those religions kita compare dan kita melihat inti ajarannya. Dan kalau kita melihat inti ajaran dari masing-masing agama itu ini saling bertentangan ya. Jadi kalau mengambil satu contoh saja, tadi saya mengutip Roma pasal yang ke-10 ayat 9 misalnya. Jikalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Allah, Yesus adalah Allah, dan kita percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Tuhan Yesus ya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Nah, ini kan inti iman Kristen ya, yang sering kita sebut dengan Injil. Coba kita bandingkan dengan agama lain. Apakah agama lain bisa menerima core belief dari Christianity ini? Ya, dan apakah mereka menerima Tuhan Yesus sama seperti apa yang orang Kristen secara umum dan sepanjang sejarah ini menerima? Nah, kalau mereka tidak bisa menerima itu, berarti kan ini bertabrakan nih. Nah, sekarang makanya kita perlu mengetahui, nah kalau gitu tahunya yang benar bagaimana? Nah, inilah di sini maka itu pertanyaan-pertanyaan intelektual ini menjadi penting ya, dan ini saya tidak punya waktu menjawabnya di sini, tetapi saya mengajak kita untuk mari kita pikirkan bersama ya, gimana cara tahunya supaya apa yang kita percaya tentang Yesus Kristus dan inti iman Kristen itu betul-betul yang benar di antara banyak option ini gitu ya. Kira-kira itu jawaban pertanyaan nomor 3. Oke, nomor 4 pertanyaannya seperti ini. Tuhan sudah tahu manusia akan makan buah terlarang, berdosa dan butuh keselamatan. Lalu kenapa Tuhan ciptakan manusia? Lalu kalau orang-orang yang dari lahir nggak percaya Tuhan, apakah itu masuk rencana Tuhan? Kalau itu kehendak bebas, bukannya tiap manusia diciptakan dan Tuhan tahu rencana hidup manusia itu? Berarti Tuhan sudah tahu manusia itu akan binasa, bukan? Lalu kenapa tetap diciptakan? Ya, jadi ini pertanyaan klasik yang sudah sering sekali ditanyakan dan selalu ditanyakan di dalam setiap Q&A manapun. Kenapa selalu ditanyakan? Tentu saja karena jawabannya juga tidak bisa memuaskan pastinya. Karena ini pertanyaan yang bukan tidak ada yang tahu, saya kira jawaban paling jelasnya seperti apa. Karena memang begini, di dalam tradisi apapun ya, dan di dalam agama apapun itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab sepenuhnya. Kenapa? Karena tidak diwahyukan. Ya, tidak diwahyukan khususnya di dalam kitab sucinya, atau memang data-data yang ada di dalam kitab suci itu tidak lengkap untuk menjawab pertanyaan itu secara lebih yakin. Ya, jadi kalau tadi saya katakan misalnya ada inti iman Kristen, ya kenapa kita bisa bilang itu inti iman Kristen? Karena yang ditulis di dalam Alkitab misalnya di dalam agama Kristen, ya itu sudah jelas begitu ya. Dan sepanjang sejarah kekristenan ya, gereja
dan konsili-konsili, tradisi-tradisi kekristenan itu sudah mengkonfirmasi ya. Jadi orang banyak pun sudah, jadi membaca Alkitab yang sama, mereka came to the same conclusion. Jadi mereka mengambil kesimpulan yang sama. Nah, tetapi mengenai pertanyaan nomor 4 ini tidak ada kesimpulan yang sama seperti misalnya tentang Injil ya, bahwa Yesus itu pernah hidup, mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya Allah itu Tritunggal. Nah, ya, jadi ini sekali lagi pertanyaan ini jawabannya tidak akan memuaskan sepenuhnya. Tetapi secara umum ya, tentu saja ini banyak pandangan. Jadi jawaban saya sekali lagi tidak perlu dianggap sebagai satu hal yang paling benar. Tetapi bagi saya pribadi, jawaban yang paling memuaskan saya dengan melihat Alkitab dan sekali lagi belajar ya sejarah, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang mengajarkan, yang bisa dibilang memberi petunjuk untuk menjawab pertanyaan ini adalah ya memang Tuhan punya rencana. Jadi dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Loh, kalau gitu artinya Tuhan menciptakan dosa dong, atau membiarkan manusia itu kok kejam sekali? Saya kira tidak demikian, ya. Karena tidak ada di dalam tradisi Kristen yang mengatakan Tuhan itu membuat kejahatan tentu saja, dan begitu jahatnya sehingga Tuhan membiarkan manusia binasa di dalam dosanya. Kan tidak ya. Jadi pertanyaan ini sendiri dikatakan membutuhkan keselamatan, dan apakah Tuhan tinggal diam? Kan tidak. Kita melihat di dalam Alkitab bahkan Tuhan itu baiknya luar biasa dan sabarnya luar biasa loh. Kalau kita membaca PL ya, Tuhan tuh dari zaman Abraham ya, di Kejadian pasal 12 seterusnya sampai Maleaki itu dia kirim terus nabi-nabi untuk mengingatkan kita, ayo balik ke Tuhan, ayo percaya Tuhan, ayo kembali, dan seterusnya begitu, kamu udah ngaco dan sebagainya. Jadi, dan sampai di perjanjian baru kan di zaman Tuhan Yesus itu Tuhan hadir di dalam kehidupan manusia itu sendiri, ya, dan Tuhan betul-betul menyelamatkan kita, ya. Jadi kalau ditanya, loh kenapa ya? Apa kebaikan yang kita bisa petik atau pelajaran apa dari Tuhan itu mengizinkan manusia itu jatuh dalam dosa dan membawa seluruh umat manusia itu di dalam dosa, ya kan? Ya, jadi kalau kita membaca Roma pasal 5, 1 Korintus pasal 15 misalnya, manusia itu kan melalui Adam ya semua berdosa. Nah, kenapa demikian? Ya kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, yang menjadi kebaikan Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sedikitnya Alkitab itu mengatakan Tuhan itu baik. Rencananya pasti baik, dan dia buktikan di kayu salib, dan dia membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tuh sudah menunjukkan dia itu sanggup memberikan kita kehidupan, dan di Wahyu misalnya dan seterusnya, di bagian bukan hanya di Wahyu saja, ujung-ujungnya itu pasti happy ending. Ya. Kenapa kita bisa yakin? Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu. Jadi ini terkait pertanyaan nomor 1 tadi ya, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting sekali? Ya, karena itu sedikitnya menjadi tanda bahwa Tuhan tuh akan menepati janjinya ini. Happy endingnya itu sudah di-secure. Ya, jadi kalau kita sekali lagi mendekati pertanyaan ini, kita harus beriman terlebih dahulu bahwa dan tentu saja berimannya bukan buta ya, karena ini tertulis di Alkitab ya, dan banyak orang sudah mengkonfirmasi bahwa Tuhan tuh baik. Ya, jadi itu dan dia pasti punya rencana, dia tidak tinggal diam, dan dia selalu mengerjakan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Oke, jadi itu kira-kira jawabannya dari saya pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor kelima, mengapa Yesus rela disalib sedangkan Yesus sendiri punya mujizat untuk menghapus seluruh dosa, mungkin hanya dengan berfirman atau klik, langsung beres ya. Kenapa demikian? Sekali lagi ya, kalau ditanya ya sekali lagi ini kan kita sedang memikirkan alasannya Tuhan ya. Pastinya kita terbatas dari apa yang dicatat oleh firman Tuhan gitu. Jadi sekali lagi jawabannya ya tentu saja tidak pasti, tetapi begini, kalau kita membaca Alkitab, dan ini khususnya ada seorang tokoh yang sangat ternama sekali menjelaskan hal ini, namanya Anselmus dari Canterbury ya, di zaman pertengahan ini.
Menurut saya dia menuliskan satu tulisan yang sangat baik sekali menjawab pertanyaan ini. Intinya adalah begini, dia men-tackle pertanyaan gini kan, kalau Tuhan bisa kan menciptakan kan dengan firman, gampang kan. Kenapa menyelamatkannya nggak dengan cara itu juga? Ya, jawabannya sederhananya adalah begini, karena peristiwa inkarnasi, ketaatan Yesus sampai ke kayu salib, kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, dan kenaikan Tuhan Yesus bahkan ke surga, itu semuanya punya makna. Jadi bukan secara sembarangan Tuhan memakai cara seperti itu, ya. Dan kalau kita melihat dari Roma pasal yang kelima tadi saya sudah kutip, atau di 1 Korintus pasal yang ke-15, Yesus itu kan disebut Adam yang kedua. Jadi Tuhan Yesus ini seolah menghidupi kembali apa yang Adam tidak bisa lakukan. Maka itu Tuhan Yesus mengambil tubuh manusia sepenuhnya, ya, dan dia betul-betul merasakan apa yang Adam rasakan, apa yang kita seluruh manusia ini rasakan. Jadi peristiwa inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikan Tuhan Yesus itu kan juga badani, ya. Kebangkitan itu juga badani, jasmani, begitu, ada tubuhnya. Jadi ini semuanya punya maksud secara teologis, dan itu cara yang bisa dikatakan Saint Anselm ini, ya, Anselmus itu mengatakan ini cara yang paling pas untuk menunjukkan bahwa ketaatan manusia di awal, begitu ya, itu tuh penting sekali bagi Tuhan, dan manusia itu sendiri ini penting ya. Ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan nomor berapa itu ya, tentang kremasi, ya. Intinya adalah semua yang tercatat di dalam Alkitab, peristiwa dan memang sejarah ini semuanya punya makna tertentu. Sekali lagi, alasan pastinya kenapa ya kita tidak bisa tahu persisnya seperti itu, ya. Tetapi pada intinya, sekali lagi tadi saya belum menekankan, ketika Tuhan itu menggantikan hukuman dosa manusia mati di kayu salib, cara seperti itu sebenarnya menggugah kita, saudara. Ya. Jadi kita itu melihat jadinya, waduh, Tuhan Yesus tuh begitu luar biasanya, ya, menjadi penengah, begitu loh. Jadi dia menggantikan kita betul-betul, ya. Dan ini para teolog atau pemikir Kristen juga mengatakan bahwa peristiwa itu seharusnya membangkitkan kasih, rasa syukur yang, karena begini, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan itu akibatnya itu ya kita disalib seperti itu seolah-olah, ya. Jadi banyak orang yang mempertanyakan kenapa sih caranya harus kejam seperti itu. Saya pikir jawabannya adalah karena konsekuensi dari dosamu itu begitu luar biasa. Ya, jadi ini misalnya John Calvin, ya, dari tradisi Reform mengatakan kenapa Tuhan itu menyatakan murkanya sedemikian di dalam Yesus Kristus, ya, ketika dia mati di kayu salib. Itu sebenarnya untuk menggugah rasa syukur kita dan menunjukkan kasih Tuhan yang sangat besar. Jadi ibaratnya kalau nggak ada pertunjukan yang begitu luar biasa kejamnya itu, kita nggak, kayaknya tuh rasa syukur kita tuh kayaknya ada yang kurang, begitu ya. Ibarat kita kalau berhutang sama seseorang, kalau utang kita kecil, kita rasanya kalau itu kemudian sama ada orang lain yang bayarin kita, kan kita nggak merasa itu sesuatu kecil kok nominalnya, begitu kan. Tapi kalau nominalnya misalnya puluhan juta atau MM-an, nah itu kan lain cerita, ya. Rasa syukur kita rasanya, waduh, kalau ada orang yang nolongin kita tuh, waduh, ban-ban kamsiah, kita langsung rasanya, waduh, berhutang budi itu rasanya lebih kerasa, begitu. Demikian juga dengan peristiwa salib, ya. Demikian jawaban nomor 5. Nah, pertanyaan nomor 6 ini sebenarnya saya gabung, ya, ini karena ada pertanyaan yang mirip, ini berkaitan dengan pemilihan Allah, ya. Jadi yang pertama ini banyak jadi favorit orang-orang nih pertanyaannya. Jadi Yudas itu masuk ke surga atau neraka? Karena ada yang berpendapat bahwa Yudas bagian dari rencana Allah untuk mengkhianati Yesus. Apakah Yudas masuk ke surga sebagai hadiah karena sudah menjadi bagian dari rencana Allah, atau memang ia sudah ditentukan untuk mati masuk neraka setelah berkhianat kepada Yesus? Jawaban sederhananya ya kita tidak tahu.
kita tahu sedikitnya bahwa dia adalah bagian dari rencana Tuhan ya. Karena ini dituliskan misalnya di kejadian, bukan di kejadian, kisah para rasul misalnya ya. Jadi banyak indikasi-indikasi bahwa Yudas itu memang sudah menjadi bagian dari rencana Allah ya. Karena kan kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan itu aktif di dalam sejarah kehidupan manusia. Tetapi sekali lagi Alkitab tidak menyatakan secara pasti ya siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Oke, ya ini kita harus jelas dulu. Jadi doktrin pemilihan atau kadang-kadang kita kenal predestinasi begitu ya. Jadi kan kalau dalam konteks ini apakah Yudas ini pasti masuk neraka khususnya karena misalnya dicatatkan dia mati secara mengenaskan, dia tidak pernah bertobat dan sebagainya. Sekali lagi saudara, teman-teman semuanya, ini nggak ada jawaban yang pasti tentang itu ya. Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka, nggak ada yang tahu. Oke, jawabannya seperti itu ya. Memang walaupun kelihatannya mengenaskan kematiannya, dia tidak pernah bertobat, kita tidak pernah tahu. Jadi lebih baik kita diam. Tetapi yang kita tahu ya, ada orang-orang yang tidak dipilih. Kenapa begitu? Karena misalnya ada neraka ya. Kalau memang ada orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan, kenapa harus ada neraka? Nah, ini kan kita harus mikir seperti itu ya. Dan memang ada ayat-ayat misalnya di Amsal 16 ayat keempat, lalu Roma 9 ayat 23 itu mengindikasikan memang ada orang-orang yang tidak dipilih begitu. Tetapi sekali lagi, yang mana yang dipilih dan yang tidak, kita tidak tahu. Maka karena itu pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan dari teman-teman juga ya. Tuhan kan sudah menetapkan orang-orang pilihannya dan itu anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kebaikan atau kejahatan seseorang Tuhan memilih ya. Ini di Roma pasal yang ke-9 juga ayat 6 sampai 11 nanti bisa dibaca. Pertanyaannya lanjutnya begini. Jika Tuhan sudah menetapkan pilihannya, apakah ini artinya kita sia-sia mengabarkan berita bahagia atau kabar baik Injil itu untuk keluar sana ya? Karena seperti kalau kita memberitakan Injil itu dia bukan pilihan Allah, kan dia nggak akan terima begitu ya. Jadi sia-siakah pemberitaan Injil kita? Jawabannya adalah tidak. Karena sekali lagi kita kan tidak tahu siapa yang dipilih dan yang tidak, kita nggak bisa tahu. Walaupun orang tertentu itu baiknya kayak dewa opo wis pokoknya kayaknya bener-bener ini malaikat banget lah. Kita nggak tahu loh hati orang ya. Kadang-kadang kita melihat orang tuh begitu baik, ternyata dia hanya pura-pura ya, supaya dia menutupi dirinya yang kurang baik sebenarnya. Atau sebaliknya, orang yang begitu jahat, kok dia bisa akhirnya bertobat ya. Kita kan nggak pernah tahu pertama. Jadi lalu pemberitaan Injil ya, mandat untuk kita memberitakan Injil misalnya di Matius pasal 28 ayat 19-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Dan kita membaca Kisah Para Rasul itu kan pemberitaan Injil itu penting ya. Sepanjang sejarah misi kekristenan juga demikian. Kita sekali lagi kita diperintahkan untuk melakukan pemberitaan Injil sekalipun kita tidak tahu siapa yang nanti akan dipilih dan percaya Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita taat. Oke? Jadi ini mirip juga misalnya dengan doa ya. Pertanyaan yang terkait dengan inilah, if God already knows, why pray? Kalau Tuhan sudah tahu, ngapain kita berdoa? Loh, sekarang pertanyaannya kita lihat Alkitab, kita kan diperintahkan untuk berdoa ya. Berdoalah seperti Yesus berdoa misalnya. Ya, dan seterusnya ya, berdoalah seterusnya, misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, yaitu ayat salah satu yang paling singkat. Kenapa demikian ya? Karena Tuhan memerintahkan, karena Tuhan pengen kita itu berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita juga melalui doa itu kita lihat, dari doa-doa kita itu ada loh benih-benih ya, dan Tuhan itu sepertinya mendengar doa kita ya. Dan ini banyak sekali kesaksian seperti itu ya. Tetapi sekali lagi, apakah kita tahu pasti yang mengabulkan doa kita itu karena kita baik? Ya tidak, sekali lagi ya.
Jadi tujuan dari doa itu bukan hanya untuk supaya Tuhan itu dengerin kita, enggak juga ya. Jadi ini tidak sesederhana itu. Demikian juga dengan pemberitaan Injil. Oke? Jadi tetap kita harus beritakan Injil sekalipun kita tahu ada yang tidak dipilih. Orang yang sebebal apapun, ya mau keras kepala seperti apapun, belum tentu dia nggak dengerin loh. Nah, jadi saya juga ada kesaksian saudara sepupu saya, dia pernah ya dia cerita begitu ketika dia sudah percaya Tuhan, dia mengingat kembali peristiwa di mana dulu dia pernah diinjili. Dia bilang itu tuh sepertinya nggak bisa nangkep gitu, seperti dia kayak tahu tapi kayaknya tuh nggak ada ya gitu loh, kayaknya nggak ada gregetnya tuh nggak klik gitu, nggak gitu ya, jadi sepertinya dia nggak bisa terima aja begitu, tapi dia ngerti ya. Jadi kalau kita melihat ini memang manusia yang berdosa ini nggak sederhana ya, jadi nggak sesimpel itu ya. Tetapi yang Tuhan perintahkan adalah kita taat memberitakan Injilnya. That's it. Ya, and we never know who is going to be saved or who is not. Oke? Jadi demikianlah harusnya kita taat, dan kita juga tidak tahu Yudas atau orang lain itu masuk neraka atau masuk surga. Ya, kira-kira demikian. Oke, jadi pertanyaan nomor 7 dalam 1 Timotius 2 ayat 9 berbunyi, demikian juga hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah menekuni bidang fashion untuk menciptakan desain pakaian yang stylish dengan range harga tertentu adalah hal yang salah dilakukan dalam perspektif kekristenan? Sebenarnya saya menanyakan ini karena saya sudah terlanjur ya nyemplung di bidang ini, tetapi di satu sisi terkadang masih bergumul karena di mata orang fashion itu duniawi sekali. Thank you untuk pertanyaannya yang sangat baik saya kira. Jadi begini, memang sangat disayangkan kebanyakan di dalam khususnya kekristenan di Indonesia ya, ini perspektif saya juga. Jadi saya melihat banyak orang-orang Kristen yang menganggap fashion ataupun music ataupun yang hal-hal yang lain ya, maksudnya mungkin perfilman lah dan apa. Jadi sepertinya ada bidang-bidang yang wah ini yang suci, dan ada yang bidang-bidang yang wah sekuler banget, dan bahkan ini sangat tidak diinginkan, sebaiknya tidak masuk sini, termasuk misalnya fashion. Sebenarnya ini saya kira adalah bentuk pemahaman teologis yang kurang tepat mengenai spiritualitas Kristen. Jadi spiritualitas Kristen itu bisa dibilang bukan melulu hal-hal yang rohani, tetapi juga termasuk yang dalam tanda kutip yang duniawi ya. Jadi kalau memakai terminologi di dalam teologi Kristen, sebenarnya kita itu menganggap creation itu atau dunia ciptaan itu baik atau tidak. Jadi misalnya di 1 Timotius pasal yang keempat, sebenarnya di sana ada ayat, saya lupa ayatnya 8 atau 10 begitu, di sekitar situ. Pokoknya di pasal 4 ya, 1 Timotius pasal yang keempat, di sana dibilang apa yang diciptakan Tuhan itu segala sesuatunya sebenarnya baik. Tetapi kan memang kita tidak boleh lupa bahwa dosa itu mencemari segala sesuatu. Sehingga kalau kita juga mesti cerdik dan kita mesti kritis ya, tidak semua hal di dalam dunia ini baik. Tetapi kadang-kadang di dalam budaya kita, khususnya di budaya saya pikir kekristenan yang bukan hanya Indonesia tetapi yang Tionghoa juga ya, orang Chinese begitu, seringkali anti dengan hal-hal yang duniawi ini. Pandangan saya pribadi sebenarnya fashion itu inherently pada dasarnya itu ya tidak buruk, tidak berdosa. Wong itu kan hasil kreasi manusia tentu saja. Tetapi sekali lagi begini, kita mesti melihat di dalam dunia kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, hal yang baik sekalipun tuh bisa jadi buruk. Contoh ya, teknologi begitu. Kita misalnya HP itu ini apakah sesuatu yang jahat atau buruk nggak ya, dan berdosa nggak pada dasarnya? Ya tidak, saya rasa ya, kan kita perlu kadang-kadang dengan untuk berkomunikasi atau untuk browsing dan untuk kontak orang begitu ya, kita perlu handphone, dan untuk hiburan tentu saja kita perlu begitu. Tetapi dipakai secara berlebihan ya itu bisa buruk. Misalnya kita pakai ini terlalu banyak untuk main Mobile Legends misalnya, nggak beres-beres,
sampai akhirnya kuliah kita terbengkalai begitu ya. Rasanya tidak baik juga begitu ya. Jadi ini hanya salah satu contoh. Apapun sebenarnya yang sebenarnya tidak baik dipakai secara berlebihan jadi tidak baik. Demikian juga sebenarnya dengan fashion ya. Tentu saja ini saya tidak menguasai fashion tentu saja, tetapi kita harus berpikirnya ini bukan hanya untuk teman kita yang belajar fashion ya, tetapi yang lain juga harus memulai merubah paradigma berpikirnya ya. Jadi fashion in itself inherently secara pada dasarnya itu tidak buruk tentu saja, tidak berdosa. Tetapi kita harus hati-hati pemakaian tertentu atau jadi ini misalnya saya kasih contoh yang mungkin agak sensitif begitu ya. Kadang-kadang kan orang mengatakan fashion itu harus pokoknya jangan yang terlalu terbuka, harus yang lebih tertutup supaya kayaknya tidak menggoda kaum pria atau kaum wanita dan sebaliknya begitu ya. Jadi ini bisa dari perspektif yang entah pria atau wanita begitu ya. Kenapa seringkali dibilang begitu? Karena memang pada kenyataannya kan memang seperti itu ya. Saya tidak bilang itu salahnya yang lawan jenis begitu. Jadi misalnya yang wanita bilang ya itu salahnya yang pria atau kok ngeres gitu pikirannya kan begitu mungkin ya. Tetapi kita harus berpikir juga sebenarnya iya ya, kita ini kan hidup ini kan bukan hanya untuk diri sendiri. Misalnya mungkin saya sebagai seorang wanita yang saya juga mungkin tidak bisa menyelami sepenuhnya, tetapi mungkin kita berpikir waduh trennya lagi begini ya, kayaknya kan yang lebih terbuka sekarang lagi ngetren begitu ya, apalagi misalnya di barat. Tetapi kita mesti berpikir juga dampaknya seperti apa ke sekitar kita. Demikian juga yang pria, saya pikir ya, kita juga harus jangan kemudian nah ini pergumulannya memang berbeda ya, karena tergantung kita melihat dari perspektif mana. Tetapi sekali lagi ini hanya contoh saja, saya tidak memberikan jawaban sebenarnya kita harus seperti apa nih. Saya pikir ini tergantung konteks di mana kita hidup juga. Saya tidak mau sekali lagi mengatakan fashion itu yang tertentu itu pasti buruk sepenuhnya atau pokoknya harus begini dan begitu ya. Ini teman-teman yang bidang fashion, saya pikir kita diberikan hikmat, intelek untuk bisa memikirkan ya, dan hati nurani tentu saja. Tetapi poinnya sekali lagi, fashion in itself is not sinful ya, because it is a good creation by God ya, dan itu adalah bentuk kreativitas manusia sesungguhnya. Oke, ya, jadi itu pertanyaan nomor 7 seperti demikian. Lalu pertanyaan nomor 8, di dalam 10 hukum Taurat tertulis bahwa tidak boleh membunuh. Lalu bagaimana dengan tentara Kristen yang berperang menembak musuh untuk membela negaranya? Apakah yang dilakukan tentara tersebut adalah hal berdosa? Ini pertanyaan yang baik dan memang sekali lagi jawabannya adalah tergantung konteksnya. Ya, jadi kan membunuh secara umum jelek ya, itu berdosa dan salah, maksudnya itu rasanya semua orang, anak kecil sekalipun ya, itu sudah punya sepertinya ada moral duty yang kayaknya tuh tahu begitu secara objektif, wah membunuh itu salah ya. Itu sebenarnya salah satu bukti juga bagi keberadaan Allah ya. Orang yang nggak pernah diajarin itu bisa tahu begitu loh, oh ada hal-hal yang tidak boleh. Tetapi begini, kalau dalam konteks perang bagaimana? Ya, jadi sekali lagi ini secara umum etika Kristen, ini kan pertanyaan mengenai etika Kristen ya, isu mengenai perang. Apakah perang itu berdosa kalau begitu, khususnya perang yang berujung kepada pembunuhan sesama begitu ya, ada korban dari perang itu. Saya pikir ini tidak sederhana ya. Jadi standar Allah kalau kita lihat dari hukum Taurat tentu saja itu Tuhan tidak senang dengan hal itu. Oke, sekali lagi Tuhan pastinya tidak senang dengan hal itu ya. Jadi itu standarnya Tuhan. Oke. Tetapi di dalam konteks perang tentu saja kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Memang ada pandangan-pandangan tentu saja yang mengatakan secara ini disebutnya dengan just war theory ya. Jadi ini perang yang istilahnya adil, tapi ada juga perang yang ini ya, pasif ya, pacifism.
kadang-kadang disebutnya. Jadi ini yang kalau misalnya diperangi dari negara sebelah misalnya, bagaimana? Ya udah kita diam aja, pasif aja, karena kita tidak boleh membunuh, ya. Tetapi dalam satu titik, saya rasa saya sendiri pribadi lebih condong ke perang adil itu, ya. Dengan kata lain, kalau kita sampai jadi di dalam sebuah perang itu sampai ada korban, itu tidak terhindarkan, dan tentu saja itu saya kira in itself ya pastinya membunuh itu berdosa, tetapi dalam konteks perang itu saya kira itu pengecualian begitu. Ya, perhatikan ya bahasanya ini pengecualian. Jadi kalau kita sampai harus menghasilkan korban begitu ya dengan perang itu, ya kita meminimalisir sebisa mungkin ya. Ini kalau di film perang-perang ini kan selalu ada pertimbangan itu ya. Waduh, kalau kita bom ini gimana nih, banyak nanti kalau ada perempuan, anak-anak yang kena juga bagaimana begitu. Oke, ya jadi ini selalu pertimbangannya adalah kita harus meminimalisir sebisa mungkin jangan sampai ada korban kan. Nah, tetapi kan sekali lagi kadang-kadang ini tidak terhindarkan. Kenapa kita memerangi negara yang menyerang kita misalnya? Ya karena kita melindungi orang-orang yang ada di situ, ya. Jadi sebisa mungkin kita juga membalas dengan adil begitu. Ya, tentu saja ini kompleks. Nah, bagaimana seharusnya lah ini ya tergantung di dalam perangnya itu seperti apa. Jadi ini memang case per case. Secara umum sekali lagi Tuhan tidak menghendaki kita tuh saling membunuh, ya. Tetapi di dalam konteks perang kadang-kadang ini tidak terhindarkan, ya. Contoh lain, ya, misalnya perceraian. Ini di dalam etika ini selalu mengatakan kira-kira, perceraian ini boleh nggak ya? Sebenarnya kan kita tahu ya, kayaknya kok nggak boleh ya. Dan di dalam Maleaki misalnya pasal ketiga ayat ke-6, ya, Tuhan tuh dikatakan membenci perceraian dengan jelas di situ ya. Lalu di Perjanjian Baru Matius pasal 19 dibilang sebenarnya manusia itu nggak boleh bercerai kok yang sudah menikah, dan itu mengutip Perjanjian Lama ya, di Ulangan maupun Kejadian pasal yang kedua. Dengan kata lain, perceraian itu sebenarnya nggak boleh. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu di dalam dunia yang tidak ideal, yang sudah jatuh dalam dosa ini, kadang-kadang memang tindakan yang tidak enak itu harus kita ambil, ya, demi misalnya menyelamatkan entah itu kebanyakan wanitanya misalnya ya, karena misalnya di abuse, ya mau nggak mau, atau sebaliknya misalnya wanitanya yang abuse. Ya ini tidak sedikit kasus seperti itu ya, wanita yang lebih ngeri gitu ya dari prianya begitu, dari suaminya. Jadi sekali lagi di dalam etika Kristen ini tidak mudah, ini isu yang tidak sederhana begitu. Jadi saya tidak mau menggampangkan juga. Pastinya di dalam Alkitab ada indikasi-indikasi standar Allah itu ya. Jadi kita harus hati-hati menganalisa satu isu dalam etika begitu. Oke, itu jawaban nomor 8. Pertanyaan nomor 9, ini pertanyaan yang cukup sering ditanya juga ya. Bagaimana dalam perspektif Kristiani tentang kremasi? Apakah boleh atau ada pendapat lain? Saya kira ini juga jawaban saya ini tentu saja sekali lagi ada idealnya atau standarnya sebenarnya begini, tetapi dalam kasus-kasus tertentu saya pikir ada pertimbangan yang memperbolehkan atau mengizinkan kremasi juga. Oke. Secara umum di dalam teologi Kristen, tubuh itu pentingnya luar biasa, dan termasuk, jadi kalau kita mengatakan manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, badan kita nih ya secara jasmani itu termasuk di dalam gambar Allah itu. Ya, itu keyakinan, memang ini tidak banyak di dalam teologi Kristen yang menekankan ini, tetapi saya rasa ini sejalan dengan peristiwa inkarnasi Kristus yang datang ke dalam dunia mengambil tubuh seseorang. Ya. Kalau itu tidak penting, kenapa Tuhan perlu ini begitu ya? Ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan nomor 5 tadi ya. Jadi kenapa sih Tuhan harus pakai jalan jadi manusia lalu mati di kayu salib begitu ya? Karena memang ini tubuh kita ini ada maknanya penting. Dan di Wahyu pasal 21 kan dikatakan nanti the new Jerusalem ya, atau heaven itu akan, kalau istilah seorang sarjana perjanjian baru
bernama N.T. Wright itu ya, akan ada pernikahan antara heaven and earth, the marriage between heaven and earth. Jadi surga dan bumi ini menjadi satu. Dengan kata lain, bumi itu kan ditransformasikan begitu ya. Oke, jadi implikasinya apa? Sebenarnya kalau kita dikremasi kan artinya, waduh, artinya tubuh ini nggak ada gunanya ya. Sepertinya tubuh ini hanya instrumental, yang penting jiwanya ya. Jadi standarnya atau istilahnya idealnya sebenarnya kremasi itu menurut saya kurang tepat begitu. Tidak sesuai dengan keyakinan kita bahwa tubuh jasmani kita ini penting. Dan bukan hanya tubuh jasmani saja penting, tetapi tubuhnya Wilson, tubuhnya Kosem, tubuhnya Ko Ezra misalnya, itu memang penting begitu. Itu tied up to our identity gitu ya. Ini terikat dengan identitas kita begitu. Jadi nggak sembarangan Tuhan kasih tubuh kita seperti ini. Tetapi sekali lagi, di dalam kondisi yang tidak ideal di dalam dunia ini, seperti apa ya? Jadi misalnya kadang saya pernah mendengar argumen seperti ini juga yang menurut saya cukup baik juga. Kalau kita itu misalnya dikubur ya, misalnya jenazah itu dikubur, apakah ini baik? Karena kan dunia kita ini kan punya lahan itu terbatas. Apakah kita habiskan lahan itu dengan dibikin funeral? Apa maksudnya bukan funeral? Tempat tempat penguburan ya. Jadi kenapa harus dibikin daripada dibikin tempat kuburan begitu kan? Ya. Kenapa kita harus kenapa nggak dibikin buat yang lain aja? Ini kan sebenarnya lebih baik juga, nggak ngabisin tempat ya. Tentu saja tempat itu bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat tentu saja ya. Saya pikir ini pertimbangan yang baik juga. Jadi safe space begitu ya. Dan kalau dikubur mungkin ada efek-efek lain, saya juga tidak tahu ya. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir juga, oh iya ya, memang dunia kita ini terbatas. Pastinya kalau sudah banyak kan, apakah lebih baik kita safe space seperti itu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk yang lain ya. Tetapi digunakan untuk yang lain itu juga kita mesti pikirkan sebisa mungkin. Kalau memang itu buat funeral atau buat cemetery ya, lebih tepatnya buat tempat kuburan itu, kenapa enggak juga ya? Bukankah cemetery itu tempat yang baik untuk kita tuh mengingat bahwa someday every one of us will die, ya, every one of us will pass away. Ya, jadi ini sekali lagi saya juga saya pribadi sih lebih cenderung mengatakan kremasi itu kurang tepat. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan praktis yang lainnya yang menurut saya juga kita mesti pikirkan baik-baik. Jadi dalam kondisi situasi tertentu sebaiknya seperti apa begitu ya. Tentu saja ini membutuhkan banyak suara ya. Jadi tidak boleh kita menggampangkan hal ini juga. Oke, kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 10. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jika kita sudah memasuki dunia dan bumi baru dengan tubuh kemuliaan, apakah masih ada kemungkinan manusia untuk berdosa? Kan manusia masih memiliki kehendak bebas sehingga ada kemungkinan untuk berdosa. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya terkait juga dengan nomor 4 tadi begitu ya. Kalau manusia kan diciptakan punya kehendak bebas begitu ya. Jadi apakah dia itu jadi masih ada kemungkinan untuk berdosa kan? Karena kan istilahnya ini asumsinya sekali lagi kehendak bebas itu sepertinya netral, dia bisa memilih yang baik dan yang tidak. Nah, tetapi yang di dalam teologi Kristen sekali lagi atau sebenarnya di dalam dunia filsafat juga ya, ada pandangan sebenarnya tidak demikian ya. Karena kehendak bebas atau lebih tepat itu free choice ya istilahnya. Free choice itu ditentukan oleh kehendak kita. Jadi pilihan kita itu ditentukan oleh kehendak kita. Jadi kehendak ini seperti pikiran kita ya. Jadi pikiran kita kalau baik ya dia akan berpikir dan memilih yang baik. Tetapi kalau pikiran atau kehendak kita ini buruk, ya dia akan memilih yang buruk. Nah, jadi manusia di dalam dosa hampir selalu dia akan memilih yang berlainan dengan kehendak Tuhan misalnya. Jadi ini di dalam teologi Kristen kan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini
dia tuh tidak bisa menerima Yesus Kristus sebenarnya. Ya. Jadi kalau dia bisa terima Tuhan Yesus, ini kehendaknya atau pikirannya, dan tentu saja di dalam Alkitab sering disebut dengan hati kita. Ya, kalau itu sudah dirubah, dilahirbarukan, itu artinya kita pasti memilih Tuhan. Ya, inilah di dalam teologi, misalnya di dalam teologi Reform, ini sering ditekankan dengan istilah irresistible grace, yang sebenarnya bukan dipaksa begitu, tetapi karena memang kitanya ini sudah menjadi baik. Jadi istilahnya kan pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik misalnya. Ya, jadi kalau naturnya kita ini sudah dirubah, jadi kehendaknya kita sudah dirubah, pastinya pilihan kita tuh pasti baik begitu. Jadi di dalam surga nanti, di dalam teologi Kristen sekali lagi, kehendak kita itu sudah disempurnakan, sudah suci secara penuh, dan ini tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena sudah dirubah naturnya, ya pasti memilih yang baik begitu ya. Jadi kira-kira itu jawaban saya, keyakinan saya seperti itu. Tentu saja ada yang penjelasan yang sedikit berbeda dari itu, ya silahkan begitu ya, karena ini kan sifatnya spekulatif juga, kita juga tidak tahu pastinya seperti apa, tetapi menurut saya ini pandangan yang paling koheren, yang paling bisa dipertahankan menurut perspektif Alkitab secara luas begitu, dan di dalam tradisi kekristenan gitu. Kira-kira demikian jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Wilson Jeremia atas kesediaannya menjawab dan menjelaskan pertanyaan Veritas Q&A pada hari ini. Tambahan informasi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi angket eval yang akan disediakan oleh panitia. Terima kasih dan sampai jumpa di Veritas Q&A selanjutnya.